Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Saat berada di puncak karir dan memiliki banyak penghasilan, seseorang kadang lupa diri. Bukannya menabung atau berinvestasi, tak sedikit dari mereka malah keburu nafsu membeli apa saja walau tak dibutuhkan. Mereka juga ingin merasakan apa yang belum pernah dilakukan dengan resiko melanggar hukum. Hingga tiba masanya mereka sadar telah kehilangan banyak uang, karir seret, dan utang di mana-mana. Beberapa artis Hollywood dengan kekayaan hingga triliunan pun bisa jatuh miskin dan bangkrut karena gaya hidupnya. Contohnya pada konten hari ini, 7 seleb dengan bayaran termahal yang jatuh miskin. Namun sebelum lanjut, pastikan kalian gak absen ya menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channelnya agar kalian selalu tahu apa yang baru dari dunia hiburan. Lindsay Lohan. Saat karirnya tengah di atas, ia juga dikenal sebagai Ratu Dugem dan kerap bermasalah dengan kepolisian. Misalnya, ketahuan mencuri perhiasan bernilai 33 juta rupiah pada tahun 2011 silam. Ia juga kerap mabuk dan pengguna psikotropika. Lohan pun harus membayar mahal perbuatannya. Banyak produser film yang kemudian menolak menawarinya pekerjaan. Karirnya pun perlahan menjadi suram. Ia sempat kembali mencuri perhatian saat diketahui mempelajari kitab suci Al-Quran dan mengenakan hijab. Publik menilai ia telah menjadi mu'alaf, namun belakangan ia pun membantah telah masuk Islam. Nicolas Cage. Hidup royal adalah penyebab aktor peraih Oscar 1995 itu menjadi bangkrut. Semasa berjaya, ia keranjingan membeli barang-barang mahal. Dia antara lain membeli banyak rumah, koleksi kastil, tengkorak dinosaurus, dan berbagai barang mewah dan antik jutaan dolar. Namun pada tahun 2009 terungkap bahwa Cage berhutang pajak kepada pemerintah Amerika Serikat lebih dari 6 juta US dollar. Dia juga dalam proses dituntut karena gagal membayar kembali pinjaman yang sangat besar. Tapi bukannya sadar, dia malah menyalahkan manajemen keuangannya yang buruk. Pamela Anderson. Nama Pamela tenar setelah serial yang dibintanginya Baywatch populer di mana-mana. Sayangnya mengandalkan kemolekan tubuh tidak bisa diandalkan selamanya. Selain karirnya yang tak lagi moncar belakangan, gaya hidupnya yang glamor turut menjadi penyebab uangnya makin menipis. Hal itu bertambah setelah ia terjebak bunga pajak. Rumah mewahnya di dekat pantai Malibu Colony Road pernah menunggak pajak selama setahun. Akibatnya Pamela Anderson harus menjual aset pribadinya, termasuk 2 rumah mewahnya yang ada di Los Angeles dan Australia. Aaron Carter. Di tahun 90-an, Aaron menjadi remaja paling digandrungi di dunia dengan sejumlah lagunya. Saat masih imut, ia sukses menyanyikan Crazy Little Party Girl atau Crush on You. Tapi adik dari Nick Carter Backstreet Boys itu kini menjalani hari yang berat karena karirnya kandas sebagai penyanyi. Ia mengaku bangkrut saat tampil di acara televisi Life or Death. Secara finansial, saya sedang payah, katanya. Ia mengaku menghabiskan banyak uangnya untuk pajak saat usianya masih 18 tahun. Toni Braxton. Pelantun Unbreak My Heart yang fenomenal di tahun 90-an ini lewat bukunya yang juga berjudul Unbreak My Heart mengungkapkan bagaimana dia mengalami keterpurukan.
2 tahun setelah kesuksesan album pertamanya, tepatnya di tahun 1998, dia dinyatakan bangkrut. Ternyata meskipun lagu dan albumnya sukses, label rekamannya membayar rendah dan ia hanya menerima royalti kurang dari 2.000 US dollar. Pada tahun 2008 dia harus membatalkan pertunjukan ulang di Las Vegas karena masalah kesehatan yang memaksanya untuk kembali mengajukan kebangkrutan. Johnny Depp. Pada tahun 2018, aktor pemeran Captain Jack Sparrow dalam film Pirates of the Caribbean dikabarkan mengalami masalah keuangan, lagi-lagi karena kebiasaan boros. Majalah Rolling Stone mengungkapkan jika aktor 58 tahun itu terbebani dengan tuntutan hukum dan utang. Bagaimana bisa aktor dengan bayaran termahal tahun 2009 hingga 2010 itu jatuh miskin? Rupanya, Depp memiliki gaya hidup super boros. Mantan manajer Depp mengatakan bahwa Depp tak bisa mengendalikan diri untuk berbelanja. Biaya hidupnya per bulan mencapai 2 juta US dollar atau sekitar 28 miliar. Ia bahkan pernah membeli 14 properti rumah senilai 75 US dollar atau mencapai 1,1 triliun. Penghasilannya selama berkarir yang mencapai lebih dari 9 triliun hampir seluruhnya terkuras. Tapi seperti sahabatnya, Nicolas Cage, bukannya introspeksi, Depp juga menyalahkan dan menuntut mantan manajemennya atas kelalaian, pelanggaran tugas, dan penipuan. Mike Tyson. Pada dekade 1980-an, Mike jadi idola dunia olahraga. Ia jadi juara dunia tinju kelas berat dan menjadi atlet dengan bayaran termahal. Sayangnya karena gaya hidup minusnya, kehidupannya yang sempat gemerlap, akhirnya anjlok dan membuat hidupnya melarat. Karirnya pun hancur berantakan. Ia bahkan harus mendekam di hotel Prodeo karena terjerat kasus pemaksaan berhubungan dengan Desiree Washington. Untungnya saat mengalami keterpurukan materi dan pegangan hidup, di penjara ia berkenalan dengan Muhammad Siddiq yang memperkenalkan Islam padanya. Di bawah bimbingan Siddiq, Tyson kemudian memeluk Islam dan memiliki nama baru Malik Abdul Aziz. Pada 2010, perjalanan spiritual juara tinju dunia kelas berat tersebut berlanjut hingga ke Tanah Suci. Meski sudah tak sekaya dahulu, ia kini sudah hidup dengan keyakinan yang menyelamatkan hidupnya. Guys, uang memang bisa bikin kita lupa saat punya. Jadi kalau lagi di atas, jangan sampai kebablasan kalau nggak mau mengalami nasib serupa dengan salep tadi. Kalau punya duit banyak dan mendadak kaya raya, kalian pengen buat apa aja nih duitnya biar nggak jatuh miskin lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian klik like dan share. Terima kasih dan sampai ketemu besok. Bye-bye.